Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 17. Tenaga tendangan Ganjur sudah kuat sekali, kakinya meluncur ke atas ketika tendangannya luput, kini tumitnya didorong dari bawah, tentu saja kakinya melayang makin kuat, membawa tubuhnya terjengkang dengan kerasnya dan kalau tadi dia terbanting menelungkup di atas panggung, kini dia terbanting menelentang dan kepalanya bagian belakang beradu dengan papan. Brak! Dua batang papan panggung itu patah, dan Ganjur menyeringai kesakitan, matanya mendadak menjadi juling karena dia merasa bumi berpusing. Dia segera bangkit duduk, akan tetapi sejenak tidak mampu bangkit berdiri, hanya duduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, seolah takut kalau kepala itu akan terbang meninggalkan badannya. Kini, pecahlah sorak-sorai menyambut robohnya Ganjur untuk kedua kalinya dan semua orang tidak ragu-ragu lagi. Jatuhnya Ganjur yang pertama tadi bukanlah suatu kebetulan belaka. Pemuda tampan yang bernama Joko Lawu itu memang hebat. Tentu saja para penonton itu tidak tahu, juga orang-orang kasar seperti Ganjur dan kawan-kawannya tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan seorang muda yang telah menerima gemblengan aji kesaktian, yang telah menguasai ilmu dan tenaga halus, bukan seperti Ganjur yang hanya mengandalkan ilmu dari tenaga kasar saja. Setelah peningnya menghilang, Ganjur bangkit berdiri. Kini dia tidak dapat banyak bicara lagi. Rasa malu membuat dia mata gelap. Dibakar, dihina dan dipermalukan di depan banyak orang dan melihat wajah orang-orang itu masih menyeringai tertawa, menertawakan dia, ingin rasanya dia mengamuk dan membunuh sebanyak mungkin orang. Dia lalu lolos senjatanya yang dianggap jimat ampuh, yaitu sehelai tali lawe yang tadinya dipakai sebagai kolor au pengikat pinggang. Sebetulnya, celananya sudah ada pengikatnya sendiri dan tali kolor sebesar lengan itu hanya diikatkan di pinggang saja, sebagai hiasan dan juga sebagai penambah hati karena dia menganggap kolor itu ajimat yang membuatnya digdaya. Kini, dengan kolor di tangan sebagai senjata, berarti bahwa dia hendak berkelahi mati-matian. Melihat ini, Ki Lurah Muncang segera bangkit berdiri dan berseru dengan suara nyaring berwibawa, "Tahan! Kisanak, Andika sudah kalah, sudah 2 kali roboh, sepatutnya Andika mengakui kekalahan Andika dalam pertandingan adu kepandaian ini. Penggunaan senjata ajimat itu sudah melanggar ketentuan pertandingan, karena pertandingan ini bukan suatu permusuhan. Kalau saja tidak ingat bahwa dia berada di daerah orang lain, tentu Ganjur akan mengamuk dan bahkan mungkin menyerang keluarga kepala dusun Muncang itu. Kini dia menghadapi kepala dusun dan suaranya menggelegar. "Bapak kepala dusun Muncang, terus terang, aku mengakui kekalahan dalam pertandingan tangan kosong tadi karena aku kurang berhati-hati. Akan tetapi sekarang aku menantang Joko Lawu untuk bertanding menggunakan senjata. Kalau Joko Lawu merasa takut, biar dia menyembah 1 kali kepadaku dan aku pun tidak akan memaksanya. Kalau dia berani, maka pertandingan ini tidak menyalahi ketentuan." Pertandingan tantangan antara 2 orang jantan menunjukkan sikap ksatria. Sebelum kepala dusun itu melarang, Joko Lawu yang ingin menghajar orang muda raksasa hitam itu segera berkata halus, "Paman kepala dusun Muncang, saya menerima tantangan Ganjur yang congkak ini. Kalau orang macam ini tidak dihajar, tentu dia tidak kapok dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri. Nah, Ganjur, dengarlah baik-baik. Bukan saja tantanganmu bertanding dengan senjataku terima, juga kawan-kawanmu yang berada di bawah itu boleh naik semua untuk mengeroyok aku. Biarpun tantangan itu terdengar sombong, namun kini semua orang percaya penuh akan kesanggupan Joko Lawu dan tidak ada yang memprotes." Kini Ganjur sudah kehilangan taringnya. Dia pun tahu bahwa lawannya tangguh, maka tanpa malu-malu lagi dia memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang berada di bawah panggung. Di antara mereka terdapat 2 orang warok muda yang merasa diri jagoan, dan mereka berdua itulah yang naik ke panggung sambil melolos kolor mereka. Ganjur dan 2 orang kawannya mengepung Joko Lawu dan mereka bergerak mengintari pemuda itu sambil memutar-mutar kolor dengan wajah bengis dan sikap mengancam. Joko Lawu berdiri tegak dengan sikap tenang. Dia tidak mengeluarkan senjata, dan tubuhnya tidak bergerak, hanya sepasang matanya yang bening tajam itu saja bergerak-gerak mengamati 3 orang lawannya. Kalau Ganjur bertubuh tinggi besar berkulit hitam,
seorang di antara kawannya itu gendut pendek dengan muka kasar seperti kulit salak karena penyakit gatal, dan orang kedua bertubuh tinggi kurus dengan bekas luka melintang di pipi kanannya, membuat si codet ini nampak menyeramkan. Ganjur masih teringat bahwa dia bukan berada di kandang sendiri, maka bentaknya, "Bocah sombong, keluarkan senjatamu." Sebetulnya dengan tangan kosong pun Joko Lawu tidak gentar menghadapi pengeroyokan mereka dan yakin akan dapat mengalahkan para pengeroyok itu. Akan tetapi melihat kolor yang kotor dan kumal itu, ia merasa jijik dan dia pun melolos sabuk sutera merah yang panjangnya 1,5 meter. Tentu saja semua orang memandang heran dan khawatir. Bagaimana sehelai sabuk sutera seperti itu dapat dipergunakan sebagai senjata? Senjata 3 orang warok muda itu adalah kolor, apalagi tubuh manusia. Kepala seekor kerbau pun akan remuk kalau sekali kena dihantam sabetan kolor seperti itu. Akan tetapi sehelai sabuk sutera. Si codet membesarkan hati sendiri dengan suara mengejek, "Hei Joko Lawu, kami ingin membunuhmu, bukan mengajakmu berjoget tayuban. Kenapa engkau mengeluarkan selendang merah?" 2 orang kawannya tertawa menyambut ejekan ini, akan tetapi tak seorang pun di antara penonton yang ikut tertawa. Tiba-tiba terdengar suara Banuaji lantang. "Joko Lawu, aku akan berterima kasih sekali kalau Andika suka menambah codet pada pipi kirinya agar tidak berat sebelah." Mendengar ini, Joko Lawu memandang kepada Aji dengan tersenyum. Seniman muda itu seorang pemberani, biarpun hanya seorang seniman yang lemah. Dia mengangguk lalu berkata kepada si codet yang masih menyeringai untuk mengejeknya. "Heh, codet. Kau sudah dengar sendiri tadi? Hayo cepat kau lukai sendiri pipi kirimu." Mendengar ini, tentu saja si codet terbelalak memandang Joko Lawu. "Apa kau gila?" Tiba-tiba nampak sinar merah berkelebat menyambar ke arah muka si codet dan terdengar bunyi ledakan kecil. Tar! Aduh! Si codet terhuyung ke belakang, tangan kiri meraba pipi kiri dan dia semakin terbelalak melihat tangan itu terkena darah. Dia tadi hanya melihat sinar merah menyambar pipinya, lalu terdengar ledakan dan pipi kirinya terasa nyeri dan pedih. Kiranya ujung selendang sutera itu telah melecut dan melukai pipinya. Di pipi kiri itu terdapat luka memanjang dan melintang, mirip dengan codet di pipi kanan. Meledak ini tepuk tangan para penonton. Kagum bukan main mereka melihat betapa selendang sutera merah itu ternyata amatlah ampuhnya. Ketika Joko Lawu mengerling ke arah Aji, dia melihat pemuda itu membungkuk kepadanya seolah menghaturkan terima kasih. Akan tetapi pada saat itu, para penonton terbelalak dan menjadi cemas kembali karena 3 orang pengepung itu sudah menggerakkan kolor masing-masing dan mereka menyerang dari 3 jurusan seperti kerbau-kerbau gila. 3 buah kolor itu menyambar-nyambar dahsyat, mengeluarkan suara berdesir dan bersutan. Para penabuh gamelan mempercepat pemukulan gamelan sehingga terdengar gegap gempita. Mereka menabuh gamelan dengan hati penuh ketegangan melihat betapa ganasnya 3 orang warok itu mengeroyok Joko Lawu. Namun, semua ketegangan dan kecemasan itu sirna ketika mereka melihat betapa mudahnya Joko Lawu menghindarkan diri dari sambaran 3 buah kolor itu. Dengan cekatan sekali, seperti orang menari-nari, tubuhnya berkelebatan dan menyusup di antara gulungan sinar putih keruh yang dibuat oleh 3 buah kolor itu. Melihat ini, pemukul gendang menjadi gembira dan pukulannya penuh semangat, sedapat mungkin bunyi kendangnya disesuaikan dengan gerakan 3 orang itu, seperti kalau dia mengiringi pertarungan di panggung antara seorang ksatria yang dikeroyok oleh 3 orang raksasa yang kasar. Demikian penuh semangat para pemukul gamelan itu sehingga para penonton seperti lupa bahwa yang mereka tonton adalah pertandingan yang sungguh-sungguh, bahwa 3 orang warok itu berusaha mati-matian untuk membunuh Joko Lawu. Mereka merasa seperti nonton pertandingan wayang atau sandiwara saja. Tiba-tiba pengeroyok yang bertubuh gendut pendek mengeluarkan bentakan nyaring dan dia menyerang dari belakang, kolornya menyambar ganas ke arah kepala Joko Lawu. Melihat ini, tukang gendang mencoba untuk mengikuti gerak serangan itu dengan bunyi kendangnya. Ketopak pak pak pak, tung 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 plak, dung. Joko Lawu menarik tubuh atas ke belakang, membiarkan kolor itu lewat di depan mukanya dan secepat kilat selendang merah sutera di tangannya menyambar, menjadi sinar merah mencuat ke arah muka si gendut pendek. Tepat ketika bunyi gendang terakhir, dung.